Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Permata Polkom kelas Palembang akan menampilkan video orientasi. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Handi Al-Bahri, dari program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Kampung Mangkurat. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya dari program studi pendidikan kimia Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Sevi Triana Sari dari Universitas Lambung Mangkurat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai asam amino. 2. Temukan bahan makanan yang banyak mengandung protein dan dapat dijadikan objek atau sampel dalam pembuatan proyek ini. 3. Amati kemudian rekam bahan objek atau sampel yang menjadi sasaran. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino, NH2, dan gugus karboksil. Asam amino dapat diperoleh dari hidrolisis protein. Protein itu sendiri merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun dari makromolekul berbobot molekul tinggi. Semua asam amino bersifat asimetris dengan atom C mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus karboksil COOH, gugus amino NH2, gugus alkil, dan atom hidrogen. Adapun sampel atau objek yang digunakan yaitu tempe, telur, tahu, dan ayam. Menurut SNI, kadar kandungan protein pada tempe minimal 15%. Adapun menurut karangan Winarko tahun 2002, bahwa secara kuantitatif nilai gizi tempe sedikit lebih rendah daripada nilai gizi kedelai. Namun secara kualitatif nilai gizi tempe lebih tinggi karena tempe mempunyai nilai cerna yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena kadar protein yang larut dalam air akan meningkat akibat aktivitas enzim proteolitik. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mana kandungan protein dalam telur sangat mudah dicerna oleh tubuh. Menurut SNI, kadar kandungan protein pada putih telur minimal 75%. Selain itu, hampir tidak ada lemak tak jenuh di dalamnya, sehingga kita bisa mendapatkan seluruh protein darinya. Tahu memiliki kandungan asam lemak jenuh yang rendah dan bebas kolesterol, dikutip dari karangan Santoso tahun 2005. Adapun menurut SNI, kadar kandungan protein pada tahu minimal 9%. Pada bagian dada ayam tanpa kulit atau sekitar 172 gram mengandung 54 gram protein atau 31 gram protein per 100 gram. Selain itu, pada bagian dada mengandung 165 kalori per 100 gram. Pada umumnya, kualitas protein hewani lebih tinggi daripada kualitas protein nabati. Hal ini dikarenakan asam amino yang lebih tinggi dan lebih komplit terdapat pada protein hewani. Untuk itu, kita akan mempelajari klasifikasi dari asam amino. Yang pertama yaitu berdasarkan polaritas kandungan gugusnya. Gugus R nonpolar alifatik grup R di kelas ini asam amino nonpolar dan hidrofobil. Adapun sisi rantai alanin, valin, leusin, dan isoleusin cenderung berkumpul di dalam protein, menstabilkan struktur protein melalui interaksi hidrofobil. Asam amino R nonpolar yaitu glisin, leusin, valin, isoleusin, analin, prolin, dan metonin. Berdasarkan grup R aromatik yaitu ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan.
dengan rantai samping aromatiknya relatif nonpolar atau hidrofobik. Berdasarkan gugus R polar tetapi tidak bermuatan, terdapat asparagin, sistein, glutamin, glisin, serin, treonin, dan tiroksin. Adapun gugus R bermuatan negatif, terdapat asam aspartat dan asam glutamat. Sedangkan gugus R bermuatan positif ada lisin, arginin, dan histidin. Kesimpulan 1. Senyawa yang menyusun protein adalah asam amino. 2. Terdapat asam amino yang tersusun dari grup R nonpolar, grup R polar, dan tidak bermuatan, grup R bermuatan negatif, dan grup R bermuatan positif. Dari beberapa jenis contoh protein, kadar kandungan protein yang paling tinggi terdapat pada yaitu dada ayam, yang mana mengandung 54 gram protein.